Gadis ini ditarik paksa oleh pemuda yang akan menikahinya karena dia ingin lari dari pernikahan itu. Sang pemuda pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan menahan sang gadis supaya tetap berada di sampingnya. Walau si gadis terus berontak untuk kabur, namun tenaga pemuda ini begitu kuat hingga menarik sang gadis yang hampir terjatuh. Sebelumnya, gadis ini sedang mengerjakan novel yang belum selesai dan akan diikut lombakan pada sebuah kompetisi. Ketika dia tertidur karena kelelahan, tiba-tiba saja handphonenya berdering membangunkan tidurnya lalu menerima panggilan tersebut yang mengabarkan jika novel sebelumnya yang sudah dikirim masuk 3 besar. Jika sang gadis bisa menyelesaikan novel ini sekarang juga, maka dia berkesempatan menjadi pemenang pada kompetisi ini. Namun si gadis bilang, aku tidak bisa menyelesaikannya karena masih banyak. Kemudian hidung gadis ini mengeluarkan sesuatu berwarna merah yang seketika dia tak sadarkan diri lagi. Dan tiba-tiba sang gadis terbangun dengan sangat rapi di tempat lain, kemudian memandangi dirinya di depan cermin dengan wajah yang kebingungan. Lalu ada seorang pria yang mengulurkan tangan untuknya, sementara si gadis terpaku menatap si pria yang tiba-tiba datang di hadapannya dengan sebuah senyuman manis. Kemudian gadis ini berkata dalam hati jika pria ini adalah malaikat pencabut nyawa sehingga dia berlari dari hadapan sang pria. Ketika membuka pintu, si gadis bertemu dengan pria lain lagi. Kembali dia terpaku melihat pria tampan yang tersenyum manis di hadapannya. Akan tetapi sang gadis berkata dalam hati jika pria ini akan mengambil nyawamu, sehingga dia berlari dengan cepat supaya tidak ditangkap oleh pria itu. Gadis ini berlari di sebuah lorong sepi yang tidak terlihat satu orang pun di sana. Hingga akhirnya dia menemukan seorang pria yang sedang teleponan. Dia menanyakan pada si pria bagaimana kita keluar dari kematian. Tolong beritahu aku. Pria yang mendengar ini pun merasa aneh dan menyuruh si gadis untuk menjauh dan jangan muncul di hadapannya lagi. Setelah pria itu pergi, tiba-tiba pria cilik memanggil mengejutkannya dan mengatakan jika sang gadis belumlah mati. Gadis ini hanyalah terjebak dalam dunia novel yang dia buat sendiri. Kemudian untuk kembali ke dunia nyata, si gadis harus menyelesaikan misi yaitu berpacaran di sini. Namun karena sang gadis tidak ingin kembali ke dunia nyata, maka dia mengabaikan setiap cinta yang datang padanya dan akan fokus pada karir saja dalam dunia novel ini, guys. Pria cilik ini pun menceritakan sedikit tentang isi dalam novel yang dibuat oleh si gadis. Tentu si gadis mengetahui semua alur ceritanya dan tahu akan memulai dari mana perjalanan hidup di dunia novel ini. Setelah itu si gadis menyuruh pria cilik ini untuk berhenti bercerita karena dia akan segera pergi dari sini. Ketika menelusuri jalan, sang gadis tidak menemukan jalan keluar dalam hotel ini sehingga dia hanya berputar-putar saja. Lalu dia melihat seorang pegawai dan langsung menanyakan di mana jalan keluar di sini. Yang langsung dijawab pegawai itu, lurus saja dari sini kemudian belok kanan. Sang gadis pun berterima kasih seraya memeluk pegawai ini. Sementara si pegawai merasa aneh. Setelah berhasil keluar, gadis ini terlalu bersemangat berlari sampai tak sengaja memegang tangan pemuda ini. Nah guys, mau tahu kelanjutannya? Kita saksikan next part ya. Ketika terjatuh, gadis ini mendorong wajah si pemuda yang mendekati wajahnya sehingga kepala sang gadis terbentur dinding karena terlepas dari dekapan pemuda itu. Lalu si pemuda cemas dengan keadaan sang gadis dan menyuruh asisten untuk memanggil ambulans. Singkat cerita, si gadis terbangun dan sudah berada di kamarnya bersama kedua orang tua yang mendampinginya selalu. Gadis ini tentu masih belum terbiasa mendapat perlakuan seperti ini walau dia sendirilah yang menulis ceritanya. Kemudian ibunya menanyakan keadaan sang gadis, apakah ada yang tidak enak? Lalu dia bilang, aku akan segera menyiapkan acara pernikahanmu, yang seketika dibantah si gadis dengan mengatakan tidak ingin menikah. Lalu dia teringat kembali kata-kata pria cilik kemarin yang menyampaikan jika alur cerita novel ini tidak bisa diubah begitu saja. Dan tiba-tiba pria cilik tadi berubah menjadi gadis kecil yang mengejutkan sang gadis. Gadis kecil ini bilang, di dunia novel kami sebagai staff manajemen bisa berubah-ubah wujud. Dia lalu menjelaskan pada si gadis bahwa ada 4 pria yang akan datang pada kehidupan asmara sang gadis di sini. Mereka semua tulus mencintaimu. Kau hanya tinggal memilih saja mana yang menurutmu sesuai dengan kriteriamu. Dengan begitu, kau bisa langsung mulai berpacaran dan bisa kembali ke dunia nyata. Namun sang gadis yang tidak mau kembali ke dunia nyata, maka dia akan mengubah sendiri alur ceritanya. Tidak peduli dengan yang dikatakan pria cilik itu, karena gadis ini adalah penulis yang sebenarnya sehingga bisa saja mengubah alur cerita novel ini. Kemudian sang pemuda memasuki kamar si gadis bersama asistennya. Namun kedatangan mereka tidak disambut hangat oleh kedua orang tua sang gadis, karena gadis itu sudah mengatakan hal buruk tentang si pemuda pada kedua orang tuanya, sehingga mereka marah pada si pemuda dan menyuruhnya untuk keluar dari sini sekarang juga. Namun karena si gadis merasa kasihan melihat pemuda itu yang diperlakukan tidak baik, jadi dia meredakan emosi kedua orang tuanya dengan menyuruh mereka keluar lebih dulu. Sementara dia akan berbicara empat mata
dengan sang pemuda. Setelah mereka keluar dan pintu ditutup, pemuda ini mendekati si gadis yang berada di pintu itu. Sang gadis merasa malu dan sebisa mungkin mengontrol emosinya saat ini supaya tidak terbawa alur cerita novel ini. Dia pun berlari dari hadapan pemuda dan membuat si pemuda merasa tertantang dengan sikap gadis ini. Lalu mereka terlibat cekcok kecil masalah hubungan mereka yang sudah mendapat persetujuan dua keluarga. Namun karena ego sang gadis yang mau menetap di dunia novel, sehingga dia harus menolak untuk menikah. Kemudian gadis ini mengatakan jika dia tidak mencintai si pemuda. Dengan begitu sang pemuda akan melepaskannya. Akan tetapi ternyata si pemuda semakin tertantang dan membuat taruhan pada sang gadis. Berikan aku waktu 3 bulan, maka aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Lalu mereka berdua pun terjatuh bersama di atas kasur ini. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Gadis ini ditarik si pemuda, lalu dagunya diangkat dan seketika sang gadis menggigit tangan pemuda itu sampai meninggalkan bekas. Kemudian si pemuda tertawa melihatnya dan merasa semakin tertarik dengan sang gadis. Keesokan paginya, gadis ini terjatuh ke dalam pelukan pria ini saat mengambil sesuatu di dalam lemari dapur, sampai membuat mereka berputar-putar layaknya sepasang kekasih yang sedang berdansa di sebuah pesta malam. Tatapan mereka menjadi satu, menikmati setiap kecantikan dan ketampanan satu sama lain sehingga mengabaikan rasa pusing yang akan timbul. Lalu sang gadis tak ingin hanya dalam cerita novel ini sehingga dia turun dengan tubuh yang sempoyongan. Kemudian tangannya menyentuh pecahan beling yang seketika sang pria mendekat dan melihat luka di telapak tangan si gadis lalu mencoba untuk mengobatinya. Namun si gadis menghalangi dengan mendorong si pria supaya menjauh darinya. Sementara sang pria bingung dan bertanya, "Kenapa kau seperti ini? Aku hanya mau membantumu." Sang gadis pun terpaku dia melihat kelembutan si pria dan mengatakan dalam hati untuk tetap hati-hati supaya tidak baper. Kemudian sang ibu melihat tingkah putrinya yang sangat aneh, merasa tidak percaya diri di hadapan seorang lelaki di dekatnya. Ibu ini pun akan merencanakan sesuatu agar sang putri kembali seperti dulu. Di sore hari yang cerah, gadis ini bertemu dengan pria lain di sebuah kafe. Ternyata ibunya mengadakan kencan buta untuk si gadis supaya terbiasa kembali dalam menjalin hubungan dengan seorang pria. Namun gadis ini merasa kecewa saat melihat foto yang diberikan oleh ibunya dengan orang aslinya terlihat jauh berbeda. Pria itu pun mengatakan sekali lagi jika foto itu adalah aku. Dia terus meyakinkan sang gadis dengan cerita-ceritanya itu. Kemudian pria ini memberitahukan pekerjaannya saat ini dengan gaji yang tinggi, sehingga banyak sekali para wanita yang mendekatiku, ucapnya. Tak hanya itu, dia juga menyombongkan semua keluarganya yang banyak harta tidak ada habisnya. Sementara sang gadis yang mendengar pun muak dan memotong pembicaraan si pria, lalu mengatakan ketidaktertarikannya dengan pria sombong ini, sehingga membuat kesepakatan untuk tidak melanjutkan kencan buta ini. Sementara di tempat lain, si pemuda memantau gadis ini dari kejauhan. Dia selalu melakukan ini supaya sang gadis tetap terjaga dalam jangkauannya, guys. Dia juga dibantu oleh asistennya untuk memantau lebih dekat dengan sang gadis yang kemudian akan dilaporkan pada si pemuda. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Gadis ini akan dijebak oleh pria tua di sampingnya dengan memberikan obat tidur ke dalam minumannya nanti. Ketika mereka semakin mendekat ke ruang reservasi, tiba-tiba sang gadis dan seorang pria muncul berlari menyelinap memantau pergerakan di sini. Karena sesungguhnya si gadis tahu tentang kejadian ini, sehingga dia akan mengubah alur cerita novel ini supaya gadis yang dijebak di dalam ruangan tersebut berhasil diselamatkan oleh pria di sampingnya sekarang. Pria tua ini menanyakan pada pengawal apakah obat tidur sudah dimasukkan ke dalam minuman sang gadis serta mengenai CCTV yang dimatikan. Pengawal lalu menjawab semuanya sudah beres, yang membuat pria tua ini senang dan akan segera melancarkan aksinya. Ketika pria itu masuk ke dalam menemui sang gadis, para pengawal merasa haus dan memutuskan pergi ke tempat lain untuk bersantai. Sementara sang gadis dan pria ini memikirkan cara untuk menyelamatkan si gadis di dalam seraya mengingat alur cerita yang dia buat sebelumnya, guys. Ketika dia sudah tahu apa yang akan dilakukan, sang gadis pun akan bersiap untuk merencanakan sesuatu. Namun tiba-tiba saja terlihat si pemuda dan asistennya sedang mengikuti si gadis dari belakang. Asisten pun mengira si gadis punya hubungan dengan pria itu. Akan tetapi si pemuda tidak berpikiran seperti itu. Sementara di dalam ruangan, pria tua ini akan menuangkan minuman untuk sang gadis di sampingnya lalu memberikannya. Setelah minuman itu diterima sang gadis, dia lalu mengajak si pria tua ini bersulang untuk minum bersama yang langsung disambut hangat oleh pria tua ini. Saat si gadis hendak meminumnya, terlihat sebuah keraguan di wajahnya untuk meminum air tersebut. Sementara pria tua ini tak henti menatap si gadis memastikan jika dia menenggak habis minuman itu. Namun tiba-tiba saja seseorang membuka pintu dan meminta
wanita diantar ke kamarnya karena dia merasa tidak kuat lagi berjalan setelah banyak minum. Dengan senang hati, pria tua ini mengantarkan wanita ini terlebih dahulu dan menyuruh si gadis tetap di sini menunggu dia kembali. Sang gadis pun menjawab, "Baiklah, aku akan menunggu di sini." Ketika pria tua ini memapaki wanita berjalan, tiba-tiba saja wanita ini menoleh ke belakang menatap sini sang gadis. Ternyata wanita ini adalah si pria yang bersama gadis tadi loh guys. Inilah rencana si gadis untuk mengalihkan perhatian pria tua itu sehingga dia bisa membawa kabur gadis yang akan dijebak di dalam. Kemudian gadis ini masuk ke dalam ruangan dan menghentikan gadis yang hampir meminum air penghantar tidur itu. Dia mengatakan jika pria tua itu sudah memasukkan obat tidur ke dalam minumanmu. Lalu mereka pun pergi dari sini sebelum ketahuan oleh para pengawal bertubuh kekar itu. Ketika mereka sudah sampai di luar, tak lama dari itu pria ini muncul dengan wajah yang sangat berantakan. Si gadis pun merasa cemas melihat kondisi pria saat ini. Namun sang pria menjawab, "Aku baik-baik saja, karena akulah yang menghajar pria tua itu." Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Gadis ini diculik oleh pria tua untuk membalaskan dendamnya karena sudah menggagalkan rencana dalam menjebak seorang gadis lain kemarin malam di part 4. Si pria tua akan menjadikan gadis ini sebagai pengganti gadis hotel kemarin malam. Lalu sang gadis yang tak berdaya pun masih tetap melawan dengan mengatakan, "Kau tidak akan bisa berbuat jahat padaku." Kemudian pria tua menjauh dan memperingatkan sang gadis untuk menurut saja karena tidak akan ada orang yang bisa menolongnya. Sementara gadis ini berusaha melepaskan ikatan di tangannya, walau sesungguhnya dia sudah ketakutan berhadapan dengan pria tua menyeramkan ini yang terus saja mengeluarkan kata-kata ancaman sehingga membuat sang gadis semakin ketakutan di hadapannya. Lalu si pria tua menyuruh para pengawal untuk menyiapkan air hangat yang akan dia gunakan sebentar lagi. Setelah mereka pergi, pria tua ini pun mencoba mendekati sang gadis yang masih terikat dan tiba-tiba saja menerkamnya. Namun seketika si pemuda datang menendang si pria tua hingga terjatuh di lantai dan mengatakan, "Beraninya kau menyentuh wanitaku." Sementara sang gadis yang melihat aksi si pemuda serta kata-katanya tadi pun terpaku dia menatap si pemuda. Kemudian mereka pun bertatapan sejenak, lalu segera melepaskan ikatan tangan si gadis dan bertanya apakah ada yang terluka. Akan tetapi si pria tua itu bangkit kembali dan hendak menghajar si pemuda yang seketika saja dihalangi sang gadis. Mendapati banyak pengawal yang datang, sang gadis pun langsung menarik kabur si pemuda dari sini. Mereka berlari bersama menaiki tangga, tak lupa sang gadis berlari seraya menggenggam tangan si pemuda. Sementara pemuda ini tak henti menatap sang gadis dari belakang yang membuatnya lebih tenang. Tak lama mereka bertemu dengan yang lainnya dan berhenti di sini. Mereka pun senang bisa bertemu kembali. Lalu pria tua beserta para pengawal pun tiba dan akan menangkap mereka. Namun setelah si pemuda berbalik badan dan mereka saling memandang, tiba-tiba si pria tua memanggil pemuda ini dengan sebutan direktur. Kemudian sang pemuda berjalan mendekat melayangkan tangan ke arah pria tua ini berkali-kali sebagai bentuk kemarahannya karena sudah berani mengganggu wanitanya. Pria tua ini pun memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi si pemuda tidak bisa menerima kejahatan ini sehingga dia memecat pria tua ini detik ini juga. Sontak pria tua berlutut di hadapan sang pemuda untuk memohon supaya tidak dipecat. Setelah itu sang pemuda menyuruh asistennya untuk membawa pria tua ini keluar dari hadapannya sekarang juga. Lalu kembali menghampiri si gadis yang sangat dia cemaskan ini. Oke guys, kita lanjut next part ya. Gadis ini dibawa masuk ke dalam ruangan oleh si pemuda setelah insiden penculikan yang hampir saja menghancurkan hidup sang gadis malam kemarin. Lalu sang gadis menarik si pemuda yang hendak pergi mengambilkan obat untuk kakinya yang terluka akibat berjalan terlalu jauh menggunakan heels tinggi. Terlihat gadis yang mulai menunjukkan ketertarikannya pada si pemuda yang selalu mengejar sang gadis. Namun kini si pemuda kesal karena sang gadis yang memilih pulang bersama temannya kemarin malam sampai mengalami kejadian pecah ban mobil di tengah tol. Walau begitu, pemuda ini tetap perhatian untuk mengobati kaki sang gadis yang terluka itu. Setelah dia mengambilkan kotak P3K, gadis ini mencoba merayu si pemuda yang masih kesal terhadapnya. Lalu si pemuda pun terdiam menatap sang gadis, namun seketika dia menyeka gadis ini untuk menjauh darinya karena ini bukan saat yang tepat. Sementara si gadis kaget diperlakukan seperti ini dan hanya bisa dia menatap si pemuda. Kemudian sang pemuda mengambil obat merah untuk dioleskan ke luka sang gadis yang seketika terasa sedikit perih. Setelah itu dilanjutkan dengan menutup luka supaya tidak terinfeksi debu dari luar. Lalu si pemuda bilang sudah selesai seraya memakaikan sepatu sang gadis, namun langsung ditolak gadis ini dan dia memakainya sendiri. Singkat cerita, gadis ini mengenakan pakaian pengantin dan terlihat begitu cantik sehingga pemuda tak berkedip lagi menatapnya. Ternyata benar, pemuda ini bisa membuat sang gadis jatuh cinta padanya. Gadis ini pun berjalan mendekat seraya mengatakan ungkapan hatinya bersamaan kenangan saat pertama mereka bertemu di dunia novel ini. Tak
hanya itu, kenangan mereka lainnya juga masih terukir jelas dalam benak sang gadis, sembari terus berjalan dan mengatakan kau adalah pemeran utama dalam novelku. Jika aku menerima cintamu, maka aku akan kembali ke dunia nyata dan kuharap kau akan mengingatku di sana. Lalu gadis ini mengeluarkan sepasang cincin yang akan mereka pakai satu sama lain. Setelah cincin itu tersematkan di jari sang gadis, tiba-tiba saja dia menghilang bersamaan cincin yang terjatuh itu. Dan kini terlihat si gadis terbaring di rumah sakit seorang diri. Kemudian matanya terbuka, yang berarti benar dia sudah kembali ke dunia nyata setelah melewati beberapa waktu di dunia novel. Dia lalu bangun dan mendapati handphonenya berdering di atas meja. Setelah dia mengangkat, ternyata itu adalah telepon dari atasannya di kantor yang menagih novel untuk segera dikumpulkan. Kemudian sang gadis sudah sampai di kantor menghadap atasannya yang marah-marah karena belum mengumpul novel selanjutnya. Namun tiba-tiba saja perhatian si gadis teralihkan pada seorang pemuda yang lewat. Dia pun pergi meninggalkan atasannya itu begitu saja dan melihat seorang pemuda yang sedang dalam panggilan telepon. Tak lama kemudian si pemuda berbalik badan sehingga mereka berdua pun saling bertatapan. Ternyata pemuda ini adalah pemuda yang ada di dunia novel si gadis. Gadis ini pun senang ternyata secepat ini dia bisa bertemu kembali dengan pacar di dunia novelnya. Nah, begitulah akhir ceritanya guys. Happy watching ya, semoga terhibur.